Ayo, yang sudah dapat jawabannya, silakan. Baik, belum ada yang jawab? Oke, sudah ada yang jawab. Terima kasih. Yang lainnya ditunggu. Oke, sudah 3 menit. Kita cek, kita bahas aja yuk. Baik, pada interval 0 sampai 5 luas daerah Y sama dengan X kuadrat di bawah dan di atas garis Y sama dengan KX sama dengan luas daerah di atas kurva X kuadrat dan di bawah. Nah, ini soal matematika tapi pakai bahasa Indonesia. Biasanya kalian cuma disodorkan gambar, suruh hitung, paham. Nah, ini harus lebih paham lagi. Intinya kurva tersebut dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan KX. Nah, batas-batasnya di mana? Nah, kita tentukan. Berarti kita samakan aja. Ini kan Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan KX. Karena sama-sama Y, maka ini sama dengan itu. Jadi X kuadrat sama dengan KX. X kuadrat dikurang KX sama dengan 0. KX ya. X min K sama dengan 0, berarti X satunya 0, X 2-nya sama dengan K. Oke, dapat titik potongnya. Jadi kalau kita gambarkan, sketsakan 0 sampai 5, Y sama dengan X kuadrat itu gambarnya seperti ini, kurang lebih. Kemudian Y sama dengan KX, di antara 0 sampai 5 itu titik potongnya 0 sampai K. Ini berarti kalau digambar, nah ini batasnya. Ini ada luas 1 dan ini luas 2. Nah, titik potong dua grafik ini 0 dan K. Berarti 0 dan K. Nah, ini adalah K. Berarti ini luas 1, ini luas 2. Kemudian luas daerah di bawah kurva YX kuadrat dan di atas berarti ini ya. Di atas kurva ini kan Y sama dengan KX. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Di bawah kurva YX kuadrat dan di atas garis KX sama dengan luas daerah kurva di atas kurva YX kuadrat, berarti luas 1 dan luas 2 intinya sama. Oke, luas 1 sama dengan luas 2. Nah, kita hitung pakai konsep integral. Luas 1 itu berarti integral dari 0 sampai K. Kemudian yang berada di atas itu adalah KX, berarti KX dikurang X kuadrat. Nah, ini sama dengan dari K sampai 5, berarti yang atasnya adalah X kuadrat dikurang KX. Oke, kalau kita hitung ini K, kita integralkan dulu ya. Integral KX jadi apa? K per 2 X kuadrat sepertiga X pangkat 3 dari K sampai 0 sama dengan sepertiga X pangkat 3 K per 2 X kuadrat dari K sampai 5. Oke, ini akan jadi, kalau dimasukkan K,
Terus kurang 0. Ini K kuadrat dikurang 0 kuadrat jadi K pangkat 3 sama dengan 125 dikurang K pangkat 3 K per 2 25 dikurang K kuadrat. Oke, akan jadi K pangkat 3 per 2 sepertiga K pangkat 3 125 per 3 dikurang sepertiga K pangkat 3 kurang 25 K per 2 ditambah K pangkat 3 per 2. Nah, ada yang sama di sini? Ada ya? K pangkat 3 per 2 dengan K pangkat 3 per 2 habis. Tandanya sama juga. Kemudian ini min, ini dengan ini habis. Berarti tinggal ini. Dan itu. Langsung saja ini saya pindahkan ke kiri jadi 25 K per 2 sama dengan 125 per 3. Coret 5 K 2 atas 10 per 3. Jawabannya 31 per 3. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Itu nomor 2. Silakan di screenshot. Oke. Bisa dilanjut teman-teman? Lanjut ya. Nomor 3 ya, silakan. 3 menit dari sekarang. Yuk. Ayo silakan teman-teman. Belum ada yang menjawab. Nomor 3.
Oke, sudah ada yang jawab? Nggak tahu caranya. Oke, kita bahas aja ya. Banyak parabola yang terbentuk dari A dan C itu bilangannya. Sekarang ini langsung saja. Kalau ini A, ini C. Nah, kalau A-nya min 4, C-nya bisa berapa? Yang berbeda ya. Berarti ini min 2, min 1, 0. 1 masuk nggak? 1 tidak. Kenapa? Karena akan sama dengan yang min 1 hasilnya. Contoh, kalau min 1 masuk, kuadrat, ya, min setengah kuadrat jadi 1/4. Kalau 1 masuk, hasilnya juga 1/4 ini. Gitu. Jadi min 1 dengan 1 sama saja. Jadi satunya tidak usah kita hitung. 2 juga akan sama dengan min 2. Ya, kalau kita masukkan min 2, min 1 kuadrat 1. Kalau 2 dimasukkan 1 juga, karena hasilkan Y kuadrat. Maka ini bisa masuk 4. Ini akan jadi berapa? Berapa macam kombinasinya? 1, 2, 3, 4. Jadi cobanya seperti itu aja. Kalau min 2, berarti ini min 4, min 1, 0, 2 ya. Seperti itu. Min 4. Kalau min 1 berarti min 4, min 2, min 1, 0, lagi. Kalau 0, min 4, min 2, min 1. 0 kan sudah dipilih. Ini berarti 3. Kalau 1, min 1, 0. 4 lagi. 2 juga akan menghasilkan berapa? 4 lagi ya. Ini kan min 4, min 2, min 1, 0. 0, 1, 2 tidak. Terakhir 4. Oke. 4, 5, 6, 24 tambah 3, 27. Jawabannya itu. Oke, jelas? Kita lanjut. Nomor 4. Atau ada pertanyaan? Pak, ulang Pak, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Baik. Ulang. Kan ini kan banyak parabola. Banyak parabola itu seperti intinya kalau dia persamaannya beda, itu akan menghasilkan parabola yang berbeda. Sekarang kita coba aja masukkan A-nya dari min 4. Kalau A-nya min 4, kan angkanya harus berbeda ya, A dan C. Dua bilangan berbeda. Kalau A-nya masuk min 4, berarti kemungkinan yang bisa masuk di C min 2, min 1, 0. Kenapa 1 dan 2 saya tidak masukkan? Tadi, karena yang 1 dan 2 itu akan sama hasilnya kalau C-nya min 2 dan min 1. Seperti itu. Nah, begitu juga min 2. Kalau min 2, konsepnya seperti itu. 0 yang bisa masuk hanya min 4, min 2, min 1. Jadi cuma 3. Oke, itu dia tadi penjelasannya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Yang belakangnya itu gimana Pak? Yang 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4 itu? Ini banyaknya kombinasi kan. Kalau A-nya min 4, berarti pasangannya bisa
min 4 dengan min 2, min 4, min 1, min 4, 0, min 4 sama 4. Untuk C-nya ini pasangannya A sama C-nya. Berarti ada 4 macam pasang. Berarti ada 4 kurva, seperti itu. Oh, oke oke. Oke, jelas ya? Pak, itu bisa dapat 27. Ya 27-nya ini jumlah semua. Kalau min 4 ada 4 kombinasi. Kalau A-nya min 2, C-nya ini ada 4 kombinasi. Semua kita coba peluangnya, kemungkinannya ini tinggal ditambah semua nanti. 27 hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24 tambah 3. Oke. Lanjut. Nomor 4. Yuk. Silakan 3 menit dari sekarang. Kalau ada yang sudah dapat, boleh. Ini pilihannya di atas. Bentar. Itu. Oh, maaf. Ini pilihannya di atas. Silakan. Kembali lagi ke soalnya. Kalau punya jawaban sendiri, silakan ditulis saja jawabannya. Baik, tidak ada yang bisa jawab. Kita bahas saja ya. 3 kelas masing-masing terdiri atas 25 siswa dengan satu kelas diantaranya terdiri dari laki-laki saja. Siswa laki-laki semua, jadi ada 3 kelas. A, B, C, ini laki-laki semua. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih 3-nya laki-laki. Berarti ini andai yang C itu laki-laki semua. Berarti ini peluang laki-laki ya. Peluang laki-laki berarti ini laki-laki A, laki-laki B, laki-laki A per 25, gitu kan, karena totalnya 25. Kemudian di kelas B, peluang laki-laki di kelas B, laki-laki B kali 25, kemudian C, laki-lakinya 25 per 25. Nah ini peluangnya sama dengan berapa? 22 per 125. Jadi ini dikali semua. Peluang laki-laki di A dikali peluang laki-laki di B dikali peluang laki-laki di C. Nah ini 1 sudah, kemudian mana lagi yang bisa dicoret? 25 Pak, sama 125 ya. Ini 125 bagi 25, 5. Mana lagi? 5 dan 25. Ini 1, ini 5. Oke, naik ke atas berarti laki-laki A dikali laki-laki B sama saja 22 kali 5. Seperti itu.
Nah, dari sini kita bisa ambil sebenarnya info. Sama saja laki-laki di A itu 22, laki-laki di B itu 5. Bisa kita ambil seperti itu. Oke, sudah dapat. Peluang terpilihnya dua perempuan. Berarti dua perempuan itu ngambilnya dari kelas A, B. Dari C nggak mungkin. Berarti peluangnya dua perempuan adalah ini perempuan dua-dua, berarti PA perempuan A berapa? 3 ya. PB perempuan B berarti 20. Maka peluang dua perempuan berarti PA perempuan di A kali 25, PB dikali 25, dikali yang C udah nggak bisa diapa-apain karena laki-laki semua. Seperti itu. Oke. Nah, Win-Win nggak ngerti sama soal cerita. Iya, matematika emang kurang tepat ya di ini. Tapi ini soal cerita itu aplikasi ke kehidupan nyatanya seperti itu. Kan nggak semuanya berupa angka-angka. Kan asalnya dari soal cerita. Oke, dari sini kita lanjut. Berarti 3 per 25 kali 20 per 25. Ini nggak usah dihiraukan 1 kali 1 kan. Ini berapa? Dibagi 5, 4 dibagi 5, 5 berapa? 12 per 25. Bisa disimplify enggak? Nggak bisa ya? Oke, ini memang tidak ada jawabannya. Makanya tadi saya bilang pakai jawaban sendiri. Oke, tidak ada jawabannya. Jawabannya 12 per 125. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nomor 4 bisa dicatat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjut yang nomor 5. 3 menit dari sekarang, kalau sudah dapat jawabannya, bisa di-share di kolom chat. Silakan. Ayo silakan.
Yuk, belum ada yang jawab? Bahas saja atau nanti dulu? Kita bahas ya. Jadi kelasnya mohon interaktif ya. Kalau ini tanya, kalau ditanya jawab gitu. Bagi-bagi tugas lah. Oke. Diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum. Oke, kita cari nilai maksimum. Nilai maksimum itu gimana? Maksimum atau minimum? Kalau maksimum itu kita cari dulu turunannya, stasionernya, kemudian kita masukkan ke fungsi awal. Turunannya sama dengan 0. Maka f aksen x-nya berapa itu? Min 4x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Min 4 saya keluarkan. Min 4 x plus 1 sama x min 1. Ini nggak usah diraukan. X1-nya min 1, X2-nya berapa? 1 ya. Tapi range-nya min 1 sampai 4. Oke. Kalau digambar itu min 1, 1 dari min 1 sampai 4. Oke. Kita masukkan aja, kalau X-nya min 1, masukkan ke fungsi awal berapa ini? Menghasilkan berapa? Min 1, 4/3 tambah 4/3, 8/3. 8/3 min 4. Min lah, intinya min sekian ya. Min 12. Min 12/3 jadi min 4/3 nih. Kalau dimasukkan X-nya 1, 4, ini habis sama ini, jadi tinggal 4. Kalau ini masih, kalau X-nya 4, 64 min 16, oh intinya min, ini min banyak. Min banyak. Yang ditanyakan nilai maksimum. Nilai maksimum 1 sama 4 itu adalah 4 di saat X-nya 1. Jadi ini maksimum. Nah, nilai maksimumnya sama dengan jumlah dari deret geometri tak hingga. Jadi S tak hingga sama dengan 4. 4 itu rumus S tak hingga apa? A1 min R. Nah, ini yang kita pegang. Oke, lanjut. Belum selesai ini, baru sepertiganya ya. Kita lanjut, selisih suku kedua dan suku pertama deret geometri tersebut adalah min 2 F aksen 0. Wah, dari sini lagi. Wah, ditarik lagi ke atas. Selisih suku kedua geometri, berarti U2 dikurang U1. U2 itu AR, kalau geometri U1-nya itu R. Sama dengan min 2 F aksen 0. Artinya turunan dimasukkan, turunan F dimasukkan 0 dikalikan min 2. Nah, ini akan jadi kalau saya keluarkan A dikali R, itu akan jadi 1 min R. Nah, ini kalau seperti itu. Bentar. Dalam kurung maksudnya. 1 min R, min 2 F aksen 0. F aksennya mana tadi? Ini. Kalau kita injek 0 di X-nya, 4 ya. Berarti ini min 2 dikali 4. Jadi, A kali R 1 min R sama dengan min 8.
Nah, AR1 min R8 U2 dikurang U1 sama dengan, ya. Nah, sampai sini berarti kalau untuk mencari 1 min R gimana? AR, iya, ada yang keliru di sini, pantas. Bentar, teman-teman. Ini ya. Yang keliru. U2 kurang U1 AR min A. Sama dengan, berarti kalau dikeluarin, yang bisa keluar apa? A-nya ya. A berarti R min 1. Berarti A dikali R min 1 sama dengan min 8. Nah, ini kita punya dua ini. Kita bisa substitusi nih antara kotak yang pertama dengan yang ini. Tapi 1 min R atau ini saya ini kan 1 min R sama dengan apa nih? Atau mau cari A-nya boleh. Atau kita cari 1 min R-nya ya. 1 min R sama dengan berarti atau A ya. A aja lah biar mudah. Untuk cari A-nya gimana? A sama dengan 4 kali 1 min R kan gitu. Nah, kita substitusi ke sini. Jadi 4 kali 1 min R, R min 1 sama dengan min 8. Biar nggak bingung, saya jadikan min, tapi ini saya rubah di R min 1. R min 1 sama dengan min 8. Oke, bisa coret, 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 coret. Ini 2 ya. Jadi yang ditanya itu apa? Rasio deret geometri tersebut. Oke, jadi R min 1 kuadrat langsung ya 2. Berarti R min 1 sama dengan plus minus akar 2. Jadi R adalah 1 plus akar 2 atau R adalah 1 min akar 2. Ada jawabannya? Ada, alhamdulillah. Yang ini ada jawabannya. D. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Pak, yang 4 max itu maksudnya gimana Pak? Yang 4 maksimal di satu tuh Ini, gimana? ini yang ini. Oke, kan tadi kita sudah dapat titik-titik stasionernya 1 min 1 dan range-nya min 1 sampai 4. Oke, kita masukkan ke fungsi awal kurva X-nya tersebut. Kalau X-nya min 1, masukkan ke sini, hasilnya nanti jadi min 4/3. Kalau 1, masukkan 1, ini habis, 4/3 sama ini, hasilnya 4. Kalau X-nya 4, kan kita ikut range ya, 4-nya masuk kan. Kalau X-nya 4, masukkan, ini kan min 64. 4 pangkat 3 kan min 64. 64 dikali min 4, min berapa, 100 berapa lah, banyak lah. Terus ini 16, intinya dia min banyak. Nah sekarang dari keempat ini hasilnya mana yang maksimum yang paling besar? Adalah 4. Nah masukkan 4 ini sebagai hasil Esta Indah. Oke, jelas sampai sini? Oke Pak, jelas Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut nomor 6. Silakan bagi yang ingin screenshot atau catat, saya biarkan dulu sampai nanti pembahasan nomor 6. Lanjut nomor 6.
Ya, soalnya nanti saya kirim ke grup. Ini saya ngajarnya kelambatan atau kecepatan atau cukup? Mohon direspon teman-teman. Bisa Cukup, Pak. cukup ya? Hmm. Oke, ada yang sudah jawab. Terima kasih. Nggak apa-apa, pakai jawaban sendiri nggak apa-apa. Siapa tahu nggak ada jawabannya lagi. Ayo, teman-teman. Ya, kita cek ya. Kita bahas. Baik, nomor 6. Untuk lingkaran 1. Lingkaran 1 ini pusatnya berapa? Pusatnya 0,0 ya. Jari-jarinya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jari-jarinya berapa ini? 5. R kuadrat 5. Untuk L2, ya lingkaran 2 pusatnya berapa? 10,10. Kemudian jari-jarinya berapa? 10,10. Jari-jarinya juga 5. Dia bilang 0,B adalah titik potong garis singgung persekutuan luar. Nah, kalau kita sketsakan dua lingkaran tersebut, yang pertama pusatnya di 0,0, ini lingkaran 1. Nah, gini. Kemudian yang kedua pusatnya di 10,10. Ini 10, anggap 10. Nah, pusatnya di sini. Kemudian jari-jarinya juga 5. Berarti ini ketemu dia. 5, 5. Nah, intinya ginilah. Gambarnya nggak bisa pas ya. Kemudian garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar itu mana ya? Yang di luar ini. Ini kena, ini kena. Seperti itu. Nah, kemudian titik potongnya dengan sumbu Y, berarti yang di sini itu berapa koordinatnya. Nah, caranya gimana? Dilihat dulu. Dari, ini kan 0,0. Ini 10,10. Nah, garis ini, itu kan sejajar dengan garis singgung persekutuan luar lingkaran kan. Kalau sejajar berarti apa? Sama. Dilihat lagi, saya ulangi lagi.
Kalau kita perhatikan, jarak antara pusat 1 dan pusat 2 itu sejajar dengan gradien garis singgungnya. Karena kan lingkarannya jari-jarinya sama, kecuali satunya lebih besar, dia agak miring ke sana, garis singgung lingkarannya. Oke, karena jari-jarinya sama, maka gradiennya sama. Nah, ini kita bisa cari gradiennya. M-nya berapa? Y2 kurang Y1 berarti 10 kurang 0 per X2 kurang X1. M-nya sama dengan 1. Berarti ini pun M-nya 1. Oke, kita cari saja persamaan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran yang mana, Pak? Boleh yang ini kita pakai yang 00 atau yang 10-10, tapi biar mudah kita pakai yang pusat 00. Oke, kan dapat nih. Ada pusat lingkaran dan jari-jari, ada gradien garis singgungnya. Maka persamaan garis singgungnya gimana? Masih ingat rumusnya? Yang Y kurang Y1 sama dengan M X kurang dikurang X1 plus minus R M kuadrat plus 1. Oke, kita masukkan. X1 Y1-nya itu pusat, berarti Y kurang 0, M-nya gradiennya, X dikurang 0, plus minus R-nya jari-jarinya 5, M-nya 1 kuadrat plus 1 akar 2. Dan Y sama dengan, berarti X plus minus 5 akar 2. Sekarang yang ditanya apa? Titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y apa syaratnya? Sumbu Y syaratnya adalah jika X-nya sama dengan 0. Ya sudah, dari sini X-nya 0. Berarti Y sama dengan 0 plus minus 5 akar 2. Jawabannya itu. Ada nggak jawabannya? Plus 5 akar 2 atau min 5 akar 2. Pak, tidak ada jawabannya. Ya, makanya saya bilang kan pakai jawaban sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ada salah ketik mungkin ini. Bisa 5 akar 2 dan 5 akar 2. Ada pertanyaan sampai sini nomor 6? Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Kalau sudah jelas, lanjut nomor 7. Kita punya waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Yuk, nomor 7. Nah, ini karena pilihan jawabannya di halaman sebelah, ini ditulis saja sudutnya berapa gitu. Langsung. Ayo, coba dikerjakan 3 menit dari sekarang. Kalau sudah dapat jawabannya, tulis di kolom chat. Silakan.
Teman-teman sambil mengerjakan, saya absen ya. Isyraki ada Isyraki? Tidak ada. Anissa. Anissa ada? Anissa tidak ada. Khalid ada ya? Ada. Rashad Asadel ada? Ada. Oh, ada. Khalifatia ada ya? Hadir, Pak. Ibnu ada. Farel ada. Rashid ada ya, Rashid ya. Gio ada ya. Aulia ada, Aulia? Tidak ada. Dia ada, dia. Win-win hadir. Zaki ada, Zaki Alvaro? Hadir, Tidak. Pak. Oh, ada, Zaki. Oh, ya. Raffi Julian ada ya? Rafjul kemarin yang saintek fisika biologi masuk? Masuk, Pak. Masuk, dua-duanya masuk ya? Ya. Oke. Yuk, sudah nomor 7 ini? Kita bahas ya. Kita bahas. Sudah. Segitiga ABC, siku-siku di B. Siku-siku di B. D terletak pada posisi BC. CD, DB. CD, BD 21. 21. Berarti ini A. Kemudian DAB 30. DAB ini 30. Ini 90, berarti ini 60. Kemudian maka besar sudut CAD ini berarti 120. Ini langsung bisa ya. Ini paketan juga bisa, pakai sin. Pakai sin bisa ini. Sin 30 setengah 1 per berarti ini 2 ya. Gitu kan ya. 1 per 2. Oke. Kemudian 2 yang ditanya apa? Besar sudut CAD. CAD berarti ini. Kemudian kalau kita cari lagi 2, 1 berarti ini akar 3. Akar 3 berarti ini adalah Pythagoras akar 3 dengan 3. 9 ditambah 3 akar 12. Oke, sekarang kalau kita gambar segitiga ADC, ADC saja. Jadi 120. Ya, ini theta. Ini 2, ini 2. Ini akar 12.
Pakai aturan apa? Cos ya. Jadi cos theta, masih ingat teman-teman? Saya tulis rumusnya lah. A, B, C. Jadi cos theta A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat 2A. Cara menghafalnya gimana? Cos theta adalah jumlah kuadrat sisi-sisi pembentuknya dikurang sisi lainnya per 2 sisi pembentuknya. Intinya gitu. Oke, berarti cos theta di sini adalah 2 kuadrat tambah akar 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat 2 kali 2 kali akar 12. Cos theta 4 tambah 12 kurang 4 per 4 akar 12. Ini habis. Jadi berapa ini? 12 sama ini 3 per akar 12. 3 per akar 12 sama saja 3 per 2 akar 3. Ini coret jadi akar 3. Jadi cos theta adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Tetanya berapa? Berarti 30 derajat. Ada nggak jawabannya? Kita lihat. derajat. Ada yang C ya? Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Ya. kan kalau cos theta rumusnya kayak gitu. Kalau yang sin atau tan itu gitu. Intinya cari cos-nya dulu. Kalau pakai sin, ya tinggal dirubah. Kamu bentuk segitiga baru lagi. Paham nggak maksud saya? Misalkan yang ditanya sin theta nih. Dari segitiga sembarang. Kamu cari cos theta-nya dulu. Cos theta-nya misalkan gini soalnya. Misalkan kita dapat hasil perhitungan cos-nya ini berapa? Misalkan 1 atau 2 per 3 misalkan gitu ya. Dari hasil perhitungan ini rumus. Tapi yang ditanya sin. Ya tinggal rubah ke dalam bentuk segitiga. Berarti segitiga cos itu kan sami. Berarti ini 2, ini 3. Jadi 9 dikurang 4 ini akar 5. Maka kalau ditanya ini tetanya. Ditanya sin theta berarti akar 5 per 3. Nah, gitu. Tetap arahnya ke sini dulu kalau dia segitiga sembarang. Kalau sudah ketemu cos-nya bisa kita rubah ke sin, bisa dirubah ke tan. Jadi seperti itu. Jelas ya? Oh, oke Pak, oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sudah? Oke, kalau gitu cukup ya teman-teman ya. Sisa 3 menit lagi saya rasa tidak cukup buat pembahasan. Oke, kita lanjutkan lagi. Insya Allah ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan soalnya insya Allah hari Kamis ya, kalau nggak salah ya. Hari Kamis kita ketemu lagi lanjut nomor 8. Nanti saya share soalnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Saya akhiri, tetap semangat teman-teman. Oke, belajarnya tetap semangat. Insya Allah yang terbaik untuk kalian nanti hasilnya ya. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Kak. sama-sama.